kakak perkenalkan dulu ya, nama kakak Kak Mutaharo, ya. Biasanya dipanggil Kak Miut ya kalau di NF. Hari ini kita akan membahas sosiologi ya, sosiologi materinya, ya ini materi kelas 10 ya, kalau nggak salah ya, tindakan sosial dan interaksi sosial. Jadi ada dua materi yang akan kita bahas nanti. Nah, sebelum kita memulai ya, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dipermudah dalam belajar. Suara kakak terdengar ya. Nanti kalau nggak terdengar, kalian bisa chat ya. Kak kurang kedengeran suaranya, kurang keras. Gimana tuh ya? Kalian bisa chat. Silakan kalian persiapkan alat tulisnya. Ya, jadi nanti PPT-nya kakak share, insya Allah di akhir ya. Cuma kalian tetap harus buat catatan kecil gitu ya. Kalau sosiologi ya, atau pelajaran apapun, kalian bikin kita konsepnya. Jadi hari ini kan dua bab ya, tindakan sosial dan interaksi sosial. Jadi ada dua materi yang harus kalian ingat-ingat ya. Oke, langsung kakak mulai aja ya, karena waktunya terus berjalan ya. Kita mulai dari materi pertama, yaitu tindakan sosial. Ya. Tindakan sosial, langsung aja. Oke, jadi soal-soal yang nanti kita bahas ini adalah soal PPLS ya. Kalau di guru fikih namanya PPLS, yaitu intinya persiapan langsung kalian masuk perguruan tinggi atau soal UTBK ya. Oke, kalian persiapkan alat tulisnya. Jadi kita bahas yang pertama, tindakan sosial. Nah, sebelum lanjut kita bahas dulu apa tuh pengertian tindakan sosial. Nah, tindakan sosial kalau di ruang lingkup sosiologi kelas 10 itu tindakan sosial itu salah satu kajian yang dibahas Max Weber ya. Nah, menurut Max Weber, tindakan sosial adalah suatu tindakan individu ya, di mana tindakan itu mempunyai arti atau makna subjektif ya, punya makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Jadi intinya ya, tindakan sosial, namanya ada kata sosial adalah tindakan yang punya orientasi terhadap orang lain dan bermakna subjektif. Apa sih Kak subjektif itu? Jadi subjektif itu motif atau tujuan tindakan itu dia yang tahu. Gitu ya. Jadi kakak ulangi lagi, makna subjektif adalah subjektif artinya makna atau motif dari tindakan itu hanya dia yang tahu. Nah, kayak gitu ya. Kemudian ya tindakan sosial itu tadi apa? Berorientasi atau diarahkan kepada orang lain kayak gitu. Jadi kalau kakak melamun aja itu bukan tindakan sosial, gitu ya. Jadi ada arah ke orang lain. Misalnya kakak matchingin baju nih, matchingin baju ya, misalnya bajunya biru, jilbabnya warnanya juga biru. Nah itu juga itu namanya tindakan sosial karena ada orientasi terhadap orang lain kayak gitu. Nah, tindakan sosial selain bermakna subjektif punya orientasi kepada orang lain, tindakan sosial itu juga dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan kayak gitu. Oke, intinya itu ya pengertian tindakan sosial. Ini kalau Max Weber kan ngomongnya panjang ya. Satu tindakan individu sepanjang tindakan itu punya bla bla bla. Nah, intinya tindakan sosial kakak ulangi adalah tindakan yang berorientasi kepada orang lain dan bermakna subjektif. Oke, next ya, kakak lanjutin ya. Soalnya materinya masih banyak ya. Nah, kita ke yang kedua ya. Yang kedua itu tipe-tipe tindakan sosial ya. Tipe-tipe tindakan sosial. Nah, di sini udah kakak jelasin tindakan sosial itu tipenya ada 4 ya. Yang pertama tindakan rasional instrumental, rasional berorientasi nilai,
terus tindakan tradisional dan afektif. Kita bahas yang pertama, tindakan sosial itu tindakan rasional instrumental. Kata kuncinya kalau instrumental itu cara dan dia rasional gitu ya, logis ya, tindakan itu logis. Ini udah kakak contohin ya, misalnya kamu puasa karena ingin sehat, itu berarti tindakan rasional instrumental. Caranya gimana kamu ingin sehat? Caranya dengan berpuasa gitu. Berarti cara. Misalnya kalau kayak gini, kalian mau ke PTN kemudian ikut bimbel, berarti tindakan kalian ikut bimbel itu adalah tindakan rasional instrumental. Caranya kalian ke PTN, caranya biar masuk ke PTN gimana? Ikut bimbel. Nah, intinya cara ya, cara itu rasional instrumental. Nah, yang kedua, tindakan sosial berorientasi nilai ya, berorientasi nilai. Namanya nilai, garis bawahnya adalah nilai. Nilai itu berarti sesuatu yang dipandang baik di masyarakat gitu ya, dipandang baik. Nah, kalau di sini seseorang yang berpuasa karena menjalankan perintah agama, berarti ada nilai yaitu perintah agama, nilai yang dijalankan yaitu perintah agama. Jadi bedanya kalau tadi kalian ingin berpuasa karena ingin sehat itu rasional instrumental. Kalau berorientasi nilai, tadi tuh seseorang yang berpuasa karena menjalankan perintah agama itu berarti berorientasi nilai-nilai agama yang kalian jalankan. Oke, jadi tahu ya bedanya rasional instrumental dan rasional berorientasi nilai. Nah, selanjutnya ya, kalau kakak terlalu cepat menjelaskan, kalian ini aja ya, nanti chat aja kayak gitu. Nah, selanjutnya tindakan tradisional. Namanya tradisional itu kebiasaan yang dilakukan di masyarakat itu ya. Nah, kalau tradisional bedanya dengan rasional berorientasi nilai. Kalau rasional berorientasi nilai itu dia menjalankan karena rasional. Tapi kalau tradisional biasanya nggak rasional ya. Biasanya ya. Nah, kalau di sini kebiasaan ya. Kalau kebiasaan berarti ada kata setiap ya. Setiap bulan puasa masyarakat itu menyediakan takjil kayak gitu. Nah, berarti tindakan menyediakan takjil itu adalah tindakan tradisional karena tindakan itu adalah tindakan yang berkembang di masyarakat kayak gitu. Nah, selanjutnya terakhir adalah tindakan afektif atau kadang-kadang disebut afeksi ya. Afeksi ini hubungannya dengan perasaan. Perasaan itu bisa senang, bisa sedih, bisa jengkel ya. Jadi tindakan-tindakan kalian yang hubungannya dengan perasaan, afeksi, itu namanya tindakan afektif ya, afektif atau berhubungan dengan perasaan. Nah, kalau di situ contohnya adalah seorang anak yang menangis ya, karena ditinggal ibunya. Berarti kan ada perasaan sedih ya, kemudian menangis. Jadi tindakan dia menangis, ya, menangisnya kan karena apa sih? Menangisnya karena dia merasa sedih ya, ditinggal ibunya, itu berarti tindakan afeksi. Atau kalian yang gembira ya, gembira karena mendapatkan hadiah ya, itu juga tindakan afeksi. Oke, sampai sini paham ya? Jadi tindakan sosial tipe-tipenya ada 4, rasional instrumental, rasional berorientasi nilai, tradisional, dan afeksi. Pokoknya kalau hubungannya dengan perasaan ya, emosi, itu nanti tindakan afeksi atau afektif. Oke, jadi kalau sosiologi itu banyak istilah ya. Jadi kalian harus sering mengulang biar sering tahu istilahnya. Oke, kakak lanjutin ya. Kakak lanjutin kita ke materi yang kedua, yaitu interaksi sosial. Tindakan sosial dikit aja ya, jadi cuma pengertian, kemudian karakternya, tadi karakteristik tindakan sosial itu ya, tadi subjektif dan lain-lain, kemudian tipe-tipenya. Selanjutnya kita masuk materi interaksi sosial. Ini materinya agak banyak ya. Apa itu interaksi sosial? Di sini sudah ada keterangannya, adalah hubungan timbal balik. Namanya interaksi, berarti hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Oke, kemudian ciri-cirinya, namanya interaksi, kita berhubungan dengan orang, itu kan nggak mungkin sendirian ya. Pasti ciri yang pertama lebih dari 1 orang, minimal 2 orang, bisa lebih. Nah, yang kedua, kita berinteraksi pasti punya tujuan ya. Tujuan kita apa ya? Bisa misalnya mau menyapa doang Kak, mau
nagih utang misalnya kayak gitu ya, atau mau berdebat, itu pokoknya mau negatif atau positif kalau hubungan dengan dua orang atau lebih, itu namanya interaksi. Jadi dia punya tujuan ya, tujuannya ya terserah banyak sekali. Nah yang terakhir ada dimensi waktu. Dimensi waktu itu bisa kemarin ya, masa lalu, sekarang, atau yang akan datang. Jadi nggak cuma sekarang. Interaksi itu bisa terjadi kemarin, bisa terjadi sekarang, atau bisa terjadi nanti. Oke, cirinya udah ya. Kakak lanjutin ya. Selanjutnya syarat adanya interaksi itu ada dua ya syaratnya. Yang pertama, terjadi interaksi apabila adanya kontak sosial. Kontak sosial itu apa sih Kak? Kontak sosial itu cara kita berinteraksi. Cara kita berinteraksi bisa ketemu langsung, bisa dengan media kayak gitu ya. Nah, kalau ketemu langsung berarti tatap muka nih ya, itu primer ya. Misalnya guru yang menerangkan di kelas, kalian berdialog atau bercerita juga dengan temennya, tapi ketemu langsung tatap muka itu primer. Nah, kalau nggak yang ketemu langsung, misalnya Zoom kayak gini nih, kita kan nggak ketemu langsung ya, kita interaksinya dengan menggunakan media, itu namanya sekunder. Nah, sekunder itu dibagi dua ya. Kalian ingat-ingat, sekunder dibagi dua. Ada sekunder langsung, bisa kalian catat ya. Ada sekunder langsung dan sekunder tidak langsung. Kalau sekunder ini kan pakai media ya, langsung dan tidak langsung. Kalau pakai media tapi kakak langsung ngobrol ke kalian, itu berarti sekunder langsung. Tapi kalau ada perantara lagi, ada pihak ketiga, itu sekunder tidak langsung. Misalnya kita ngirim surat, kita berinteraksi dengan orang lain, tapi suratnya dikirimkan oleh Pak Pos. Berarti Pak Pos itu kan pihak ketiga ya. Itu namanya sekunder, udah nggak ketemu langsung, dan tidak langsung gitu ya. Sekunder dan tidak langsung. Atau misalnya kita chattingan. Kalau kita chattingan balas sendiri, ya kita balas sendiri, itu sekunder langsung. Tapi misalnya kalian minta tolong temennya, balesin chat gue dong. Nah, itu berarti sekunder yang tidak langsung karena ada pihak ketiga. Oke, setelah kontak sosial cara kita mengetahui cara kita berkomunikasi dengan cara apa, berinteraksi dengan cara apa, barulah terjalin komunikasi, gitu ya. Komunikasi nanti di situ ada komunikator, berarti orang yang ngomong ya. Terus pendengar itu namanya komunikan, kalian yang mendengarkan ini semuanya namanya komunikan. Kemudian ada pesan ya, kakak misalnya ngajar, berarti ini pesan yang kakak sampaikan. Yang terakhir ada media. Medianya ya kalau ketemu langsung bisa dengan mulut gitu ya. Tapi kalau nggak ketemu langsung misalnya dengan telepon, dengan misalnya kayak gini nih Zoom ya, pakai internet atau pakai laptop, itu berarti media. Media yang digunakan untuk berkomunikasi. Oke, itu syaratnya ya. Jadi pengertian, ciri-ciri, syarat kalian udah tahu ya. Kakak lanjutin ya. Oke, kalian lihat sebentar PPT-nya. Ingat-ingat pengertian, ciri-ciri, syarat. Kakak lanjutin selanjutnya. Kita ke proses terjadinya interaksi sosial menurut Suryono Sukamto. Nah, ini ahli sosiologi ya, kalian pasti sering dengar kan nama Suryono Sukamto. Nah, ada proses interaksi ya. Yang pertama simpati, nanti dia temenan sama empati, imitasi temenan sama identifikasi, terakhir sugesti temenan sama motivasi. Kita ke simpati empati. Simpati itu merasa tertarik ya di sini ya, merasa tertarik, kita merasakan yang dirasakan orang lain ya. Kemudian tapi tidak mendalam ya. Kalau simpati itu kita merasa tertarik, merasakan perasaan orang lain, tapi nggak mendalam, nggak ada tindakan. Sedangkan kalau empati itu perasaan lebih mendalam ya. Kita seolah merasa bahagia atau menderita. Misalnya kayak gini ya. Ada bencana banjir misalnya kayak gitu ya. Terus kita merasa kasihan sama korbannya, kasihan ya dia kena banjir. Nah, kalau kita kasihan doang kayak gitu ya, itu berarti simpati. Tapi kalau nanti kita memberikan bantuan, misalnya kita menggalang dana ya untuk korban banjir, berarti ada tindakan ya, itu namanya empati. Jadi empati itu lebih mendalam dan biasanya ada tindakan.
Oke, jadi bisa bedakan ya. Jadi misalnya kayak saya ngasih bantuan, saya bersimpati ke korban banjir dengan ngasih bantuan. Berarti salah harusnya kita berempati bukan bersimpati gitu ya. Jadi simpati empati udah tahu. Nah sekarang kita imitasi dan identifikasi. Imitasi itu apa? Imitasi itu meniru tapi sebagian gitu ya. Kalau identifikasi itu meniru keseluruhan. Atau kalau di sini kecenderungan menjadi sama. Jadi kalau meniru sebagian, misalnya kalian ngefans sama K-pop ya, idol kayak gitu tuh. Wah, rambutnya itu artis itu bagus tuh, hanya kalian potong rambutnya mirip artis kayak gitu. Berarti tindakan imitasi. Kalau kalian cuma meniru sebagian, misalnya gaya rambutnya atau stylenya doang, itu imitasi. Kalau identifikasi ya, jadi kalian meniru secara keseluruhan atau kecenderungan yang sama. Misalnya kalian ngefans sama ayah kalian, ayah saya hebat, keren ya. Kalian niru cara bicaranya, ya kepribadiannya. Saya sekolahnya mau di sini ngikutin ayah misalnya. Itu berarti identifikasi. Nah, proses imitasi sama identifikasi itu bisa ke arah positif, bisa negatif ya. Jadi kalau yang kalian ikuti positif, sosialisasi normanya juga akan positif gitu. Tapi kalau negatif ya akan nanti berujung pada penyimpangan gitu ya. Jadi identifikasi maupun imitasi itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Tergantung yang kalian ikuti. Nah selanjutnya ada sugesti dan motivasi. Kalau sugesti itu kita terpengaruh, tapi kita nggak rasional gitu ya, nggak rasional. Kalau motivasi intinya kita diberikan semangat gitu ya, dipengaruhi ya, mempengaruhi tapi sifatnya rasional. Jadi kita masih bisa mengkritis. Jadi kakak ya contohkan kayak gini ya. Kalian nanti bisa jawab di chat ya. Misalnya kakak habis nonton iklan ya, Indomie ya, misalnya, ini enak kayak gitu tuh. Akhirnya kakak lapar. Terus kakak langsung lari ke warung beli mie Indomie gara-gara tertarik dengan iklan. Berarti tindakan kakak ya, proses kakak ke warung tadi ya, itu ngapain tuh? Itu sugesti atau identifikasi tuh? Kira-kira apa tuh? Coba kalian jawab di chat. Kakak tersugesti atau termotivasi? Oke, nggak ada yang chat ya? Ya udah kakak jawab sendiri ya. Jadi tindakan kakak tadi kau warung ya, misalnya karena beli Indomie ya itu tindakan sugesti ya, karena kakak terpengaruh dan sifatnya irasional, nggak logis kadang-kadang kayak gitu. Atau seorang dokter ya yang ngasih tahu pasien, kamu setelah dokter itu ngasih tahu pasien ya kamu harus minum obat 3 kali sehari seperti ini. Nah itu juga tindakan sugesti ya. Kita ngikutin apa yang disuruh dokter gitu ya, tanpa mempertimbangkan obat ini beneran berhasil atau enggak kayak gitu ya. Berarti itu sugesti. Nah kalau motivasi ketika kita diberikan dorongan, diberikan nasihat, tapi kita masih logis gitu ya, masih rasional, itu namanya motivasi. Oke, kakak lanjutin lagi ya. Selanjutnya kita ke bentuk-bentuk interaksi ya. Interaksi itu nggak harus ke arah positif, ada juga interaksi yang ke arah negatif. Nah, kalau yang positif itu disebut asosiatif ya, sedangkan kalau yang negatif disosiatif. Nah, kita lihat yang asosiatif itu kira-kira ada 5, tapi anaknya banyak ya. Tapi anaknya banyak. Nah, yang pertama tindakan yang interaksi tapi yang sifatnya positif. Yang sifatnya positif yang pertama toleransi ya. Toleransi itu berarti apa sih? Sikap saling menghargai. Itu toleransi. Nah, yang kedua akulturasi. Akulturasi tahu ya? Percampuran dua budaya yang dimana budaya aslinya kayak bilang. Sedangkan asimilasi itu peleburan ya, peleburan budaya sehingga menciptakan budaya baru. Itu asimilasi. Nah, yang keempat kerjasama. Kerjasama ini cabangnya banyak ya, anaknya banyak. Nah,
Nah, yang pertama ada gotong royong, ya, atau kerja bakti. Biasanya dilakukan di masyarakat yang masih tradisional ya. Kerja bakti, gotong royong tahu ya, itu tindakan kerjasama. Yang kedua, kooptasi. Apa sih Kak kooptasi? Kooptasi adalah ketika kita mau menerima pemimpin baru, ya, pemimpin baru. Misalnya kalian di sekolah ada ketua kelas baru. Kalian, saya nggak mau ketua kelas ini. Berarti kalian tidak melakukan kerjasama kooptasi gitu ya. Ketika kita mau menerima pemimpin baru, nah itu berarti kita melakukan tindakan kooptasi, kerjasama dalam bentuk kooptasi. Itu. Jadi ketika kita menerima pemimpin baru itu salah satu bentuk kerjasama, namanya kooptasi. Atau yang selanjutnya koalisi ya. Koalisi itu gabungan dua organisasi atau kalau di sini contohnya gabungan dua parpol ya. Misalnya zaman dulu ya atau sekarang nih Jokowi itu nanti koalisi dari berbagai partai politik, misalnya dari PDI, dari Golkar, misalnya kayak gitu tuh. Itu koalisi. Nah selanjutnya bentuk kerjasama selanjutnya adalah joint venture ya. Kalau joint venture ini hubungannya dengan ekonomi ya. Kerjasama misalnya kerjasama dua perusahaan atau lebih, gabungan dua perusahaan atau kerjasama dua perusahaan atau lebih. Misalnya kalian kalau di ekonomi kan ada PT ya. PT itu kan gabungan beberapa saham kan. PT, CV, firma itu bentuk joint venture tuh kayak gitu. Atau misalnya kerjasama antara Shopee sama JET itu juga bentuk kerjasama namanya joint venture. Ini hubungannya dengan ekonomi. Kemudian yang terakhir kerjasama itu ada istilah bargaining atau tawar-menawar. Tawar-menawar itu kan tujuannya untuk mencari kesepakatan. Nah, makanya itu kerjasama, dianggap kerjasama kalau di sosiologi. Saya tawar-menawar apa ya di pasar, karena tawar-menawar untuk mencari kesepakatan harga pasar, itu berarti bentuk kerjasama. Oke, nah yang terakhir bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif atau yang positif adalah akomodasi. Nah, akomodasi itu apa? Akomodasi adalah proses penyelesaian konflik. Nah, penyelesaian konflik ini ada sekitar 20-an lebih ya. Kakak di sini cuma ngasih berapa tuh? Ya, 6 ya. Cuma 6 ya. Sebenarnya ada banyak sekali ya. Nah, yang pertama ya, bentuk penyelesaian konflik itu dengan cara kompromi. Apa itu kompromi? Ketika kita saling mengurangi tuntutan, saling mengalah, saling ya berarti dua orang ini benar dua-duanya saling mengalah yang berkonflik itu. Jadi penyelesaian konflik yang pertama namanya kompromi, yaitu saling mengurangi tuntutan. Jadi ya udahlah kita nggak usah berantem lagi, kita selesaikan baik-baik. Itu berarti kompromi. Kemudian di situ ada konsiliasi ya. Konsiliasi itu proses mempertemukan pihak yang berselisih. Berarti kalau mempertemukan ada satu pihak yang menjadi konsiliator. Jadi di sini ada pihak ketiganya gitu ya. Misalnya berantem terus ada seseorang, ada dua orang yang berantem. Nah, satu orang ini mempertemukan ketemuan kalian ya, biar kita bisa damai gitu ya, biar mereka bisa damai. Nah, itu namanya konsiliasi. Kata kuncinya adalah mempertemukan pihak yang berselisih. Selanjutnya ada mediasi. Mediasi sama arbitrasi kalian nggak boleh beda ya, nggak boleh bingung ya. Kalau mediasi, jadi dua-duanya ada pihak ketiga yang berusaha menyelesaikan. Kalau mediasi, pihak ketiga ini hanya memberikan nasihat, memberikan dorongan ya, menengahi. Jadi dia hanya menengahi tanpa mengambil keputusan. Misalnya di kelas ada dua pihak yang berantem, nah wali kelas ini kayak ngasih nasihat doang ya. Kalian maunya kayak gimana? Kalian berdua maunya kayak gimana? Kayak gitu. Jadi yang ambil keputusan yang berantem gitu ya. Nah, yang pihak ketiga hanya menengahi itu namanya mediasi. Nah, pihak ketiganya disebut mediator gitu ya. Jadi kalau pihak ketiga hanya menengahi, hanya memberikan nasihat, itu namanya mediasi. Nah, kalau pihak ketiganya mengambil keputusan, Pak, itu namanya arbitrasi ya. Arbitrasi ya. Pihak ketiganya disebut arbitrator. Jadi pihak ketiga itu mengambil keputusan. Ketika wali kelas mengambil keputusan, misalnya ada dua pihak yang berantem tadi, wali kelasnya, oke, kalian harus begini, ikutin apa kata saya.
Nah, itu namanya arbitrasi gitu ya. Pihak ketiga mengambil keputusan. Berarti pihak ketiga kalau bisa mengambil keputusan gimana Kak? Berarti kedudukannya harus lebih tinggi kayak gitu. Nah, yang terakhir kalau dibawa ke pengadilan namanya adjudikasi. Berarti pihak yang menyelesaikan adalah hakim kayak gitu. Dibawa ke meja hijau atau pengadilan itu disebut adjudikasi. Itu diantaranya ya akomodasi atau penyelesaian konflik. Nah, sekarang kita ke interaksi yang bersifat negatif, yaitu disosiatif ya. Yang disosiatif atau negatif, yang pertama diawali dari persaingan atau kompetisi. Jadi kayak pertandingan dua kesebelasan sepak bola itu ke arah disosiatif ya. Kak, kompetisi persaingan kan baik, lomba kan baik, tapi dia berujung ke perpecahan gitu ya. Berujung ke disintegrasi. Makanya persaingan atau kompetisi itu masuknya ke disosiatif, masuknya ke interaksi yang negatif gitu, walaupun kayak perlombaan kayak gitu tuh. Oke, jadi kayak perlombaan ya, pertandingan itu masuknya ke kompetisi atau persaingan. Nah, yang kedua itu kontravensi. Kontravensi itu apa ya? Keterangannya di bawah ya. Kontravensi itu adalah konflik atau pertentangan yang masih sembunyi-sembunyi, belum dinampakkan. Dia sebenarnya ingin menentang, ingin konflik, cuma masih gimana ya, belum pede kali ya, jadi masih sembunyi-sembunyi gitu. Nah, kalau udah terang-terangan, udah berantem ya, bertengkar terang-terangan, mulut pokoknya kayak gitu ya, udah ke berantem sampai kekerasan, itu disebut konflik atau pertentangan. Nah, kakak jelasin yang kontravensi yang tengah-tengah ini ya. Kontravensi itu kan konflik sembunyi-sembunyi ya. Nah, diantaranya apa sih? Kalian gosipin, gibahin di belakang. Nah, itu sebenarnya kalian in konflik, cuma masih dipendam gitu ya, masih belum nampak. Gosip kalian gibah, memfitnah, kemudian di situ ada tindakan rasisme ya, mengejek fisik orang. Nah, itu ke arah konflik tapi masih disembunyikan. Nah, di situ udah kakak jelasin macam-macam kontravensi, ada 5 ya. Kontravensi umum, kontravensi sederhana, intensif, rahasia, dan taktis. Kalau umum ya protes, kalian protes, penolakan, gangguan ya, kalian enggan melakukan sesuatu ya, disuruh apain sih. Nah, itu kalian sebenarnya bentuk ke kontravensi ya, kontravensi umum ya, jadi konflik masih disembunyikan. Kemudian sederhana ya, contohnya kalian menyangkal pernyataan di depan umum, nggak setuju ya, dalam misalnya rapat kalian nggak setuju, itu namanya kontravensi sederhana. Dan yang lain kalian bisa baca sendiri di situ ya, kalau berkhianat namanya kontravensi rahasia. Kakak lanjutin lagi ya, bentuk-bentuk interaksi jadi ada 2 ya, ada yang asosiatif ya, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi nggak selamanya kita berhubungan dengan orang lain itu positif, ada yang negatif ya. Yang negatif cuma 3, kompetisi atau persaingan, kontravensi atau konflik sembunyi, dan konflik itu sendiri atau pertentangan. Nah, selanjutnya kalau sosiologi itu nggak afdol kalau nggak ada teorinya ya. Kita ke teori-teori interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ini ada 4 ya yang kakak bahas teorinya. Yang pertama teori interaksionisme simbolik. Ya, teori interaksionisme simbolik. Jadi kita berinteraksi dengan simbol-simbol gitu ya, berinteraksi dengan simbol-simbol. Contohnya ini kakak belum masuk ke teorinya orang ya. Contohnya orang kaya itu dicirikan dengan tas mewah, misal tuh barang mewah. Nah, misalnya karena dia orang kaya, kemudian dia kemana-mana pakai jet pribadi, ya berarti tindakan dia kemana-mana pakai jet pribadi itu menandakan dia orang mewah. Nah, simbolisnya dengan cara jet pribadi tadi. Nah, kalau di sini interaksionisme simbolik itu kan banyak ya. Nanti ada teorinya Herbert Blumer, ada teorinya Herbert Mead. Nah, kakak yang interaksionisme simbolik punya Herbert Blumer ya. Nah, jadi namanya teori itu nggak lepas dari ahli gitu. Nah, kalau Herbert Blumer
Interaksi itu nanti ada act, thing, dan meaning gitu. Act itu tindakan, thing itu sesuatu, ya bisa benda, bisa bukan. Meaning punya makna. Ya tadi kakak contohkan ya, misalnya karena dia orang kaya, dia pakai jet pribadi. Jadi tindakan dia pakai jet pribadi, ya berarti tindakan dia menggunakan jet pribadi. Act itu act, thing itu berarti jet pribadi, meaning itu menandakan orang kaya. Atau misalnya kakak lompat ke negara jauh ya, negara seberang di India, itu kan ada larangan makan sapi ya, makan sapi, makan daging sapi karena sapi dianggap suci. Berarti tindakan dia, act, nggak boleh makan sapi, berarti thing-nya sapi, meaning karena sapi itu dianggap suci. Kayak gitu. Oke, selanjutnya teori yang kedua adalah teori definisi situasi. Nah, itu teorinya William E. Thomas ya. Definisi situasi. Jadi sebelum ketika kita berinteraksi, pasti kan kita nggak langsung memberikan respon ya. Kita harus mempertimbangkan, mendefinisikan situasi. Barulah kita memberikan respon. Nah, di sini keterangannya ada pertimbangan dan penilaian, barulah kita memberikan respon. Misalnya kita disapa gitu ya, disapa, siapa ya? Nah, kalau kita kayak merasa nggak kenal, respon kita apa? Ya kita nggak respon gitu ya, respon kita dengan cara diem. Tapi kalau kita kenal misalnya dengan cara senyuman, berarti senyuman itu kan menandakan kita memberikan respon, terjadi interaksi gitu ya. Jadi interaksi kita kalau misalnya karena kita kenal kemudian kita memberikan senyuman, itu berarti setelah kita mengenal orang itu kemudian kita memberikan senyuman, itu kalau menurut William E. Thomas itu namanya teori definisi situasi, mendefinisikan atau memberikan pertimbangan atau penilaian terhadap rangsangan yang kita terima, barulah kita memberikan respon. Paham ya? Selanjutnya ya kakak lanjutin, ada teori namanya dramaturgi, bukan dramaturgi ya, dramaturgi ya, dramaturgi itu teorinya Erving Goffman ya. Jadi ada citra depan, ada citra belakang ya. Ada publik, ada sektor publik itu berarti citra depan, ada sektor privat itu berarti citra belakang. Jadi misalnya kayak gini, dia pekerjaannya pegawai bank misalnya kayak gitu, pegawai bank. Kalau di depan nasabah, berarti ini citra depan ya, yang ditampilkan di publik. Omongannya akan tertata lembut gitu ya. Kalau pegawai bank kan seperti itu ya, oh silakan masuk Pak ya, ada yang bisa saya bantu. Tapi kalau di belakang di rumah, dia yang makan, tertawa kayak kita seperti biasa kayak gitu. Nah, jadi dalam berinteraksi itu ada wajah yang kita tampilkan di muka umum, ada wajah yang kita tampilkan di rumah gitu. Itu namanya teori dramaturgi. Ya, ada citra depan, citra belakang. Teorinya siapa? Erving Goffman. Nah, terakhir ada teori pertukaran sosial ya, pertukaran sosial atau social exchange ya. Itu teorinya George Humans ya, teorinya George Humans. Jadi kalau di sini keterangannya ya, interaksi itu diasumsikan sebuah tindakan ya, untung rugi. Untung rugi berarti kayak ekonomi ya, untung rugi. Nah, jadi kalau saya memberi, engkau juga memberi. Nah, di situ ada cost, ada reward, ada sesuatu yang harus saya korbankan ya, cost-nya. Saya dapat apa kayak gitu. Nah, kalau tindakan ini misalnya suami istri gitu ya, kayak suami istri, orang tua anak, misalnya orang tua udah ngasih kalian makan tiap hari ya, nyekolahin. Berarti orang tua itu ingin dapat apa dari kalian karena udah mengeluarkan kos pengorbanan seperti itu ya. Ingin anaknya sukses ya, ingin anaknya sukses bisa membanggakan orang tua. Berarti keinginan orang tua kan seperti itu. Nah, itu namanya teori pertukaran sosial gitu ya. Atau misalnya gini, atau misalnya dalam pertemanan ya, dalam pertemanan karena dia ini saya mau bersahabat dengan dia karena dia orangnya baik, mau memberikan nasihat ke saya. Jadi
kita ya intinya ya tadi untung rugi saya memberi kau juga memberi. Saya udah baik ke kamu, kamu juga harus baik ke saya. Gitu. Kalau kamu nggak baik, mending saya nggak temenan sama kamu kayak gitu. Itu teori pertukaran sosial. Jadi dalam berinteraksi kita itu mempertimbangkan untung rugi. Oke, sampai sini paham ya? Itu teori-teori interaksi sosial. Jadi Kak, apa hubungannya dengan materi tadi tindakan sosial? Jadi tindakan sosial itu punya kaitan dengan interaksi. Tindakan kita itu nanti berpengaruh menjadi dasar terjadinya interaksi. Tindakan sosial menjadi dasar terjadinya interaksi. Jadi tindakan dulu baru terjadi interaksi. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, namanya ini kan persiapan UTBK ya, pasti kita harus bahas soal kayak gitu ya. Kalian udah apa ini ya? Udah dapat soalnya kan ya? Kakak share soalnya. Oh, enggak langsung saya kasih tahu. Oke, berarti kalian udah di-share soalnya ya. Kalian coba kerjakan. Sebelumnya kakak ini dulu dah. Kasih tahu cara mengerjakannya. Mana ada soal sebab akibat tuh? Satu, dua, tiga, Kak, nggak ada ABC-nya. Ya, ABC-nya kalian ini ya, pakai ABC sendiri gitu ya. Jadi kalau A itu apabila yang benar poin 1, 2, 3, kalau yang B hanya poin 1, 3 gitu ya. Kalau yang C poin genap ya, 2 dan 4. Kalau D hanya poin 4, sedangkan yang E apabila semua pernyataan itu benar. Kayak gitu, nanti kalian silakan kerjakan soalnya.
harusnya
Oke, karena waktunya udah jam tadi salah ya, harusnya jam 14 ya. Jam 14 lebih ya. Kita bahas ya. Kita bahas soal-soalnya. Kalian bisa juga lihat di monitor kalian masing-masing. Kita bahas soal nomor 1 ya. Nomor 1, kalian tadi kan sudah kakak jelasin ya. Ini adalah soal sebab akibat ya, seperti ini. Jadi yang bawah itu harus menjelaskan yang atas. Ingat, yang bawah harus menjelaskan yang atas. Kalau yang bawah tidak menjelaskan, berarti nanti jawabannya apa? Nah, kita lihat ya. Kita lihat pernyataan pertama ya. Pernyataan pertama, seseorang akan melakukan tindakan sosial ketika dia sedang berinteraksi dengan orang lain. Seseorang akan melakukan tindakan ketika dia sedang berinteraksi dengan orang lain. Tadi kan kakak bilang ya, tindakan sosial adalah tindakan yang mendasari terjadinya interaksi. Ya, jadi tindakan dulu baru terjadi interaksi gitu ya. Tindakan dulu baru terjadi interaksi. Nah, kalau dari soal ini, seseorang akan melakukan tindakan sosial ketika dia sedang berinteraksi. Pernyataan ini benar atau salah? Pernyataan ini salah. Kenapa salah, Kak? Kayaknya kan benar ya. Nah, ternyata ini pernyataan yang salah, harusnya dibalik. Seseorang akan melakukan tindakan sosial ketika dia sedang berinteraksi. Harusnya seseorang itu seseorang akan berinteraksi ketika diawali dengan tindakan sosial seperti itu. Harusnya pernyataannya seperti itu. Jadi pernyataan yang atas itu salah karena terbalik ya. Harusnya dia terjadi interaksi ketika orang itu melakukan tindakan sosial kayak gitu. Jadi yang atas salah, pernyataan yang atas salah. Pernyataan yang kedua itu benar gitu ya. Pernyataan yang kedua kita lihat, tindakan sosial adalah tindakan seseorang yang berorientasi pada individu atau kelompok dan punya makna subjektif, memiliki makna subjektif. Itu betul ya, berorientasi kepada orang lain itu bisa individu, bisa kelompok dan bermakna subjektif. Jadi pernyataan yang atas salah, yang bawah itu benar, jawabannya yang D gitu ya. Salah dulu baru benar, itu yang D. Tadi kan kakak udah nyuruh kalian foto ya, di foto atau nanti kalian buka PPT-nya tuh cara menjawab soalnya. Pernyataan yang atas salah, yang bawah benar itu D. Salah dibenerin, dosa dong gitu kan. D ya, dosa. Oke, kakak cat nomor 1 jawabannya D ya. Kalian bisa sambil lihat soalnya. Oke, jadi mungkin nomor 1 itu banyak jebakan Batman ya, banyak yang salah. Nomor 1 kayaknya benar tuh. Kalau misalnya pernyataan yang atas benar, yang bawah benar, tapi ini kan nggak ada hubungannya ya, nggak ada kaitannya. Benar Pak, itu satu bab gitu ya, itu satu bab, cuma nggak ada kaitannya. Nggak berkaitan, yang bawah nggak menjelaskan yang atas itu jadi B. Tapi yang atas ini salah ya, pernyataannya salah. Pernyataan yang bawah itu benar, jadi jawabannya B coba. Nomor 1 itu B. Kakak lanjutin ke nomor 2 ya, soal nomor 2. Ada seseorang guru matematika yang sedang mengajarkan materi Pitagoras di kelas 12 IPS. Namun mayoritas di kelas tersebut tidak memahami materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian mereka meminta guru untuk mengulangi. Berarti di sini terjadi interaksi ya. Nah, interaksinya ini kita lihat, guru mengajarkan di kelas, berarti kan tatap muka langsung, berarti kontaknya namanya kontak primer, karena ketemu langsung. Berarti poin C sama E skip ya, skip antara A dan B, kontak primer. Dan adanya komunikasi nggak sih? Nah, di sini kan siswa nggak paham, terus meminta mengulangi, guru juga memberikan informasi, mengajarkan gitu ya. Jadi ada kontak primer, juga terdapat komunikasi. Jadi nomor 2 itu jawabannya yang kayak gitu. Adanya kontak primer dan komunikasi. Kenapa primer? Ya karena ketemu langsung, nggak dengan media kayak gitu. Kita ke nomor 3, kakak lanjutin nomor 3. Johnny langsung mendatangi kantor polisi setelah mendapatkan telepon.
mendapatkan telepon dari pihak kepolisian. Berarti ini kan namanya interaksi yang sekunder ya, mendapatkan telepon karena anaknya terlibat tawuran. Nah, di bawah ini merupakan unsur komunikasi. Tadi kan komunikasi ada komunikan, ada komunikator, ada pesan, ada media. Kita lihat. Di bawah ini yang bukan, yang ditanyakan adalah yang bukan unsur komunikasi, yang bukan. Komunikator. Komunikator berarti orang yang menyampaikan pesan ya, yaitu pihak kepolisian. Betul ya? Polisi itu kan nelpon, berarti itu betul. Komunikan atau orang yang mendengar itu Joni, itu juga betul gitu ya. Yang C, pesan. Pesannya apa? Kabar bahwa anaknya terlibat tawuran, itu betul. Kemudian ada feedback ya. Oh iya, kakak tadi lupa tuh ya. Tambahin feedback ya. Feedback itu umpan balik ya. Feedback, Joni mendatangi kantor polisi setelah mendapatkan telepon dari pihak kepolisian. Iya, setelah dia tadi ditelepon, dia umpan balik atau feedback yang diberikan, dia langsung ke sana gitu. Berarti D itu juga benar. Media itu kantor polisi, salah. Media itu alat yang digunakan untuk berkomunikasi, apa untuk telepon. Jadi yang bukan itu yang E. Medianya itu bukan kantor polisi tapi telepon, kayak gitu ya. Oke, jadi nomor 3 itu yang bukan jawabannya E. Media, kantor polisi. Harusnya media itu telepon. Oke, lanjut soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi memiliki ciri. Tadi apa? Hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi itu kan interaksi sosial ya. Interaksi sosial cirinya apa? Cirinya A. Tidak ada pertentangan antar individu. Benar atau salah? Salah, karena di dalam interaksi tadi itu ada yang asosiatif, ada yang disosiatif, ada pertentangan. Berarti A itu salah ya. B. Adanya dimensi waktu. Benar gak sih di dalam interaksi itu ada dimensi waktu, baik masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Betul ya. Jadi tadi cirinya kan adanya dimensi waktu. Jadi nomor 4 jawabannya yang B ya. Nomor 4 itu B. Kak, nomor C salahnya di mana? Salahnya selalu bersifat persaingan antar individu. Nah, kalau ada kata selalu itu cenderung salah ya kalau di sosiologi. Karena tidak semua interaksi atau hubungan timbal balik itu bersifat persaingan. Ada yang bersifat positif, ada yang kerjasama, ada yang penyelesaian konflik kayak gitu tuh. Yang B hanya ada dimensi waktu masa kini, salah ya, tadi dimensi waktunya kan 3. Yang E juga salah, hanya menekankan pada kegiatan menafsirkan perilaku. Interaksi itu nggak hanya menafsirkan, tapi lebih ke hubungan yang saling mempengaruhi kayak gitu. Nomor 4 jawabannya itu yang B ya, yang paling benar dari pernyataan semuanya itu yang B. Oke, kakak lanjutin ke nomor 5 ya. Nomor 5 ya. Rahman melihat seorang nenek yang menjual pisang dan barang dagangan. Nenek itu belum habis terjual. Kemudian dia membeli dengan dagangan nenek itu. Tindakan Rahman, jadi ini kan tindakan interaksi ya. Tadi kan ada 6 tuh. Simpati, identifikasi, simpati, empati, dan lain-lain gitu ya. Karena dia merasa kasihan kan ya, kemudian dagangan nenek itu dibeli. Nah, harusnya tindakan Rahman ini kan empati ya, karena ada tindakan dia kasihan lihat dagangan seorang nenek terus belum laku akhirnya dibeli, harusnya empati. Tapi ini soal asli SBMPTN. Nah, kalau ada soal ini berarti kita ambil yang mendekati gitu ya. Kalau nggak simpati ya empati. Nah, di sini nggak ada empati, berarti jawabannya simpati. Tapi kalau di option ada empati, jawabannya jelas empati, gitu ya, karena ada tindakan gitu. Harusnya empati ya jawabannya, karena di option nggak ada, kita ambil yang paling mendekati yaitu simpati. Yang B ya, nomor 5 itu B. Ya agak rempong ya memang soalnya. Soal SBM yang asli ya emang kayak gini, banyak tindakan. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Penolakan warga terhadap pendatang berujung pada pembakaran rumah, gitu ya. Pemerintah mengambil tindakan dengan membuat tempat penampungan sementara. Nah, di sini ada kata kunci
pemerintah mengambil tindakan. Jadi penyelesaian masalahnya pemerintah itu mengambil tindakan. Berarti apa ini ya? Nah ini kan materi apa sih tadi? Interaksi yang asosiatif, submaterinya itu yang akomodasi ya, penyelesaian konflik ya. Penyelesaian konflik kan macam-macam tuh, ada konsiliasi, ada mediasi, dan lain-lain. Nah kalau di sini pemerintah mengambil tindakan, berarti pemerintah mengambil keputusan, itu namanya arbitrasi. Pihak ketiga mengambil keputusan, gitu ya. Kalau pihak ketiga hanya menengahi, itu namanya mediasi. Kalau dibawa ke pengadilan apa Pak? Dibawa ke pengadilan namanya adjudikasi. Kalau konsiliasi misalnya pemerintah mempertemukan yang bertikai, itu namanya konsiliasi. Konsiliasi itu mempertemukan. Kalau stalemate itu artinya jalan buntu ya. Tadi kakak nggak jelasin, stalemate itu jalan buntu. Ketika dua pihak yang berselisih itu kekuatannya sama-sama besar. Terus penyelesaian gimana Kak? Ya nggak ada ya. Ya udah berhenti di situ seberhenti-berhentinya kayak gitu. Nomor 6 itu jawabannya yang D, arbitrasi, karena pemerintah mengambil tindakan, pemerintah mengambil keputusan kayak gitu. Kakak lanjutin ke nomor 7 ya. Nomor 7 mana ini? Tindakan rasis ya. Rasis tadi, rasisme itu bentuk apa tuh ya? Asal atau diso gitu tuh. Yang dilakukan oleh salah satu atlet bola terhadap lawan mainnya usai pertandingan itu bentuk interaksi. Jelas kalau rasis itu kan yang negatif ya, disosiatif. Disosiatifnya yang apa? Kalau rasisme, gosip, fitnah ya, membocorkan berita ya, berkhianat itu masih konflik yang sembunyi yang dikenal dengan kontravensi. Jadi jawabannya nomor 7 itu yang benar hanya poin 4 ya. Disosiatif, kontravensi. Poin 1, 2, 3 itu salah. Hanya poin 4 itu berarti jawabannya apa tuh? Kalau 1, 2, 3 A, kalau 1, 3 B, kalau 2, 4 itu C, kalau 4 doang itu B gitu ya. Kalau semuanya benar itu E. Jadi nomor 7 jawabannya yang benar hanya poin 4 itu jawabannya yang B gitu ya. Yang B. Bapak lanjutin nomor 8. Nah, ini soal seperti lagi. Sikap saling ejek antar komunitas pecinta sepak bola dapat melahirkan konflik sesama kelompok. Sikap saling ejek dapat melahirkan konflik. Berarti pernyataan yang atas betul ya. Kita ke pernyataan yang ke bawah. Konflik merupakan bentuk interaksi disosiatif yang dapat menimbulkan perpecahan. Itu juga betul. Jadi dua pernyataan ini betul. Nah, kita lihat apakah pernyataan ini berhubungan atau enggak. Jadi yang bawah harus menjelaskan yang atas ya. Sikap saling ejek dapat melahirkan konflik. Sebab konflik itu bentuk interaksi sosial disosiatif. Nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung gitu ya. Walaupun ada kata-kata sama-sama konflik, itu nggak menjelaskan. Kenapa sikap saling ejek itu dapat menimbulkan konflik? Sebab dapat ini memicu rasa benci, dapat memicu itu. Nah itu baru kalau sebabnya seperti itu baru berhubungan. Nah kalau yang bawah ini nggak menjelaskan yang atas gitu ya. Karena dapat melahirkan konflik. Sebab konflik itu bentuk interaksi sosial disosiatif, nggak nyambung. Makanya benar, pernyataan atas benar, pernyataan yang bawah benar, tapi nggak berhubungan. Itu jawabannya yang B gitu ya. Kalau berhubungan jawabannya A. Kita ke nomor 9. Nah ini materi teori ya, teori interaksialisme simbolik. Patricia adalah anak tunggal ya dari seorang konglomerat. Pas ulang tahun ke-17, dia dirayakan di 3 negara. Nah, selain itu, dia juga mendapatkan kado spesial dari orang tuanya berupa smartcard sama tas branded. Nah, ilustrasi di atas itu kajiannya siapa ini? Kajian teori apa? Jadi kan ada simbol ya di situ ya, karena dia anak konglomerat, disimbolkan kadonya itu hal yang berbagai hal-hal mewah gitu ya, supercard sama tas branded. Berarti kalau ada simbol di situ, itu namanya teori interaksionisme simbolik, teorinya Herbert Blumer ya. Tadi nomor 9 jawabannya A ya. Tadi udah kakak jelasin apa itu dramaturgi dan lain-lain. Nah terakhir nomor 10 ya. Ketika berangkat kerja, Ilham bertemu dengan Nadia. Teman masa kuliah. Nah Ilham ketemu terus berangkat di halte Transjakarta. Ilham melambaikan tangan kepada Nadia. Awalnya Nadia tidak memahami, tapi setelah mengingat-ingat, akhirnya dia menyadari, terus dia memberikan lambaian kembali kan gitu ya. Nah, ilustrasi di atas dalam kajian sosiologi tadi apa tuh? Berarti kan dia mempertimbangkan situasi ya. Oh iya, dia teman saya. Terus akhirnya dia melambaikan, terus dia memberikan respon. Itu
Itu tadi teori apa tuh? Itu teori definisi sosial ya. Teori definisi sosialnya William E. Thomas ya. Jadi nomor 10 jawabannya yang C, teori definisi sosial. Oke ya. Kira-kira itu ya. Nanti kalian kalau kurang paham bisa tanya-tanya ya, tanya-tanya di Nadia. Tanya-tanya bisa ke teman kalian yang lebih paham ya. Atau nanti kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Oke, kakak selesai sampai sini ya. Nanti setelah ini kalian lanjut ke sesi kedua, matematika nih kayaknya. Oke, kakak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak. Waalaikumsalam, makasih Kak.